gitu ya. Saya mau tanya di sini yang punya blog siapa? Yang sukses blognya. Saya bingung juga. Yang merasa sukses blognya, yang itu udah selesai kan ya. Nggak ada yang perlu dijelaskan lagi gitu. Saya juga sukses itu apa? Apakah sukses itu maksudnya banyak pengunjungnya gitu ya. Jadi tadi yang kedua, apakah sukses itu menjadi terkenal gitu. Apakah sukses itu kita mendapatkan keuntungan finansial kah atau apakah dari blog gitu ya, atau kita senang atau apa? Saya bingung udah definisikan dari sukses. Nah, biasanya kalau saya bingung, saya paling senang menggunakan teori family 100, yaitu tanya ke orang. Saya tulis saja di blog ya. Jadi kriteria blog yang sukses itu kayak apa ya gitu ya. Atau saya taruh di Twitter atau saya tanya di Facebook. Banyak orang yang nanggapi dan banyak juga orang yang marah gitu. Saya jadi kadang-kadang saya juga nggak mengerti kenapa orang marah kepada saya atas sesuatu yang saya tulis gitu ya. Nah, saya merasa blog saya sukses karena atau ya kalau dihitung dari tadi kriteria tadi oke lah gitu. Satu, populer, iya populer meskipun saya tidak tahu kenapa tapi populer. Saya mengindikasinya itu dari hitsnya, dari ranking aja gitu ya saya. Jadi ukurannya itu. Tapi kenapa seperti itu saya tidak tahu terus terang. Yang kedua, apakah kemudian jadi populer? Iya, saya jadi populer. Tapi saya merasa saya populer dulu sebelum jadi blogger gitu ya. Jadi selebritis yang ngeblog gitu kan. Tapi ternyata salah. Ternyata salah, saya baru salah. Kalau dulu orang ngikutin blog saya karena tahu itu Pak Budi atau saya follow gitu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi ada orang-orang yang nggak tahu tuh blognya saya, dan saya sebenarnya saya paling suka itu. Oh, Bapak di ITB ya? Masih kuliah S3 Pak? Tenang, sangka mahasiswa gitu kan ya. Atau Bapak tinggal di Bandung? Nah, jadi saya senang juga kalau dilihat dari kriteria itu. Apakah membawa keuntungan finansial? Belum. Jadi kalau terus terang saya cerita blog, apakah blog membawa keuntungan finansial kepada saya? Tidak, belum. Jadi saya nggak tahu, dan memang itu bukan tujuan saya. Apakah yang keempat, apakah saya happy? Iya, saya happy. Karena saya menulis tadi sama dengan yang lain-lainnya, kayak menulisnya tuh memang saya nggak pakai otak juga, pakai hati juga. Jadi memang aturan menulis di situ tuh pakai hati. Dan itu bikin gara-gara. Jadi saya tuh paling bingung nggak belajar blog saya. Saya kan dosen elektro gitu ya, jadi kalau orang berharap datang ke blog saya itu belajar IT, padahal di blog saya itu nggak ada IT-nya. Bahkan saya tuh sampai di ban dulu di agregat blog IT itu ada yang namanya Planet Rasi gitu ya. Jadi sampai ada petisi Pak Budi dikeluarkan dari list Planet Rasi karena blognya tidak bermuatan IT gitu ya. Terus saya bingung kenapa saya nggak boleh nulis tentang IT gitu ya. Kenapa gitu ya. Jadi kalau ikut aturan orang tuh harusnya blog aing kemana aing gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa nggak boleh gitu ya? Ya kalau nggak suka ya jangan lihat sini gitu. Terakhir minggu lalu ada yang nulis, saya kecewa, saya datang ke blog ini ingin berguru secara Budi Rajo pakar IT, tapi blognya isinya curhat tulisan tiap hari gitu ya. Terus saya bilang ya kenapa gitu, memang kalau mau lihat yang IT lihat blog orang lain gitu. Lihat aja, baca aja manual gitu ya. Saya tidak akan, saya tidak soal jauhan lah itu ya. Nah, setelah itu, sekarang tipsnya bagaimana? Nah, saya melihat bagaimana blog saya menjadi populer ya. Oke, saya bahas ya. Saya senang eksperimen dengan blog itu. Saya eksperimen, saya giniin, nanti keluarnya kayak gini, saya tulis kayak gini, hasilnya kayak gini. Kalau saya nulis teknis yang muncul seperti ini. Kalau saya berpuisi-puisi yang muncul cewek-cewek gitu. Itu ada gitu. Jadi saya begini. Teori saya yang paling paten adalah menulis banyak. Jadi kalau mau populer adalah satu rumusnya menulis banyak dan tiap hari. Sudah gitu aja. Jadi kuantitas lebih penting daripada kualitas. Teori saya itu tidak pernah gagal. Saya kalau berhenti nulis langsung drop. Tapi kalau saya nulis tiap hari itu naik lagi tuh. Gak peduli apa yang saya tulis. Jadi itu teori mahasiswa, yang penting marak dulu ya, di nomor 73 kan. Tapi kenyang dulu kan, ganjel. Itu ternyata begitu gitu. Jadi ternyata itu betul. Saya teori saya kalau nggak percaya coba buktikan, dan buktikan saya salah kalau Anda nggak percaya. Yang kedua adalah tema. Blognya punya tema. Jadi blognya itu jangan umum tapi punya tema. Temanya apa aja terserah. Blognya kita tema-temanya terserah. Tema-temanya terserah Anda mau temanya apa aja gitu ya. Saya temanya adalah kehidupan menjadi manusia. Jadi sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa saya bukan robot. Saya ingin menjadi manusia dan saya ingin belajar gitu. Dan saya nggak boleh belajar sama orang-orang. Kok aneh gitu ya. Jadi ketika saya belajar, misalnya saya pakai Mac OS, saya bilang saya nggak tahu gimana caranya. Itu orang marah. Harusnya Pak Budi tahu. Nah saya kan harus belajar kan ya. Saya kan
belajar, kenapa saya nggak boleh belajar? Dan saya menceritakan saya belajar gitu. Kok nggak boleh gitu? Jadi sekarang saya kadang-kadang bingung gitu ya. Ada tuntutan tadi, tuntutan kalau Anda sudah dalam tanda petik terkenal, maka ada tuntutan untuk memproduksi satu hal yang ada di stereotip orang ya. Jadi saya ingin menjadi orang, itu tema di saya. Dan saya belajar menulis, membaca, memotret. Sekarang saya lagi menulis potret dengan ngerti potret, itu lagi saya. Dan yang terakhir